Amati begitu ya dari potensi resesi global, lalu juga berbagai negara juga terancam resesi seperti Inggris, Eropa dan juga negeri adidaya Amerika Serikat juga terancam resesi. Sebetulnya andai nanti mereka begitu memasuki ataupun mengalami resesi, sebetulnya dampaknya ke negara kita akan seperti apa sih Pak Mirdal? Ya, tentu dampak paling utama yang paling kita rasakan adalah dari sisi ekspor. Dengan situasi di mana perekonomian global relatif lesu untuk tahun depan ya, kelihatannya booming harga komoditas untuk mengalami kondisi seperti saat ini kelihatannya sulit terjadi lagi. Jadi posisi ekspor kita yang bisa tumbuh double digit pada tahun ini kemungkinan akan mengalami normalisasi pada tahun depan. Sehingga kita tidak bisa berharap lebih banyak dari sisi ekspor. Jadi mau tidak mau untuk tahun depan di saat kondisi global relatif menurun performanya, mau tidak mau kita harus mengandalkan dari sisi domestik. Domestik bisa berupa dari sisi, belanja masyarakat supaya tetap terjaga, lalu juga ada usaha dari pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan supaya daya beli masyarakat tetap terjaga, bisa mereka melakukan, consumer spending dari sisi, pemerintah dengan memberikan multiplier effect ya, agar konsumsi masyarakat juga tetap baik dan ini yang tentunya harus dilakukan oleh pemerintah. Selain juga menarik investasi, terutama dari sisi investasi tidak hanya dari sisi investasi luar, tapi juga investasi dari dalam negeri atau domestic direct investment. Oke baik Pak Mirdal, ini bicara terkait konsumsi masyarakat begitu ya yang kini juga lumayan tergerus oleh tingginya inflasi kita. Apakah memang nantinya juga akan menopang PDB kita masih mampu untuk bertahan di level 5%? Ya, kalau untuk tahun ini kelihatannya masih akan tumbuh di atas 5% ya, Pak, ya. Karena kalau kita perhatikan untuk periode kuartal ketiga ini walaupun pemerintah melakukan kebijakan kenaikan, harga BBM, kelihatannya GDP kita masih di atas 5% karena ada faktor base year effect yang sangat rendah pada periode kuartal ketiga tahun lalu, karena periode kuartal ketiga tahun lalu kita ada pandemi COVID-19 oleh varian Delta dan pemerintah harus melakukan PPKM yang ketat sehingga base year effect-nya pada tahun lalu itu kuartal ketiga relatif rendah. Jadi cukup wajar kalau, kuartal ketiga kita bisa tumbuh di atas 3%. Tapi kuartal keempat kelihatannya akan ada pelemahan, kemungkinan, pertumbuhan ekonomi kita bisa di bawah level 5%. Jadi secara keseluruhan, tahun ini ekonomi kita masih bisa tumbuh di atas 5%. Cuma untuk tahun depan, kelihatannya sangat sulit ya untuk tumbuh di atas 5% karena daya beli masyarakat pasti akan terkena imbas dari kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Belum lagi juga akan ada kebijakan fiskal yang lain ya, yang kemungkinan juga akan dilakukan oleh pemerintah seperti kenaikan cukai rokok. Ini juga kita lihat juga kemungkinan bisa menjadi pendorong untuk sisi konsumsi kita kelihatannya cukup sulit ya untuk menjadi penopang pertumbuhan ekonomi kita untuk tetap tumbuh di atas 5% pada tahun depan. Walaupun pada semester kedua tahun depan kelihatannya kita akan tertolong oleh event dari kampanye untuk pemilu tahun 2024 yang akan berlangsung pada bulan Februari tahun 2024 dan ini kelihatannya akan banyak cash transfer ya dari entah itu para kandidat untuk legislatif ataupun juga kandidat untuk presiden yang akan menggerakkan ekonomi kita, at least memberikan kontribusi sekitar 0,5% ya terhadap Baik. pertumbuhan ekonomi kita.